Tentunya kita harus konteks sifatnya berkali-kali. Bahkan Rabi' Adawiyah, seorang ulama atau seorang perempuan zamannya pernah mengatakan, istighfaruna yahtad ila istighfaratin katsiratin. Ampunan kita pada Allah, taubat kita pada Allah perlu diupdate berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita di Talikata Podcast Talika Group bersama Bimas Islam Kemenang Provinsi Bali. Alhamdulillah, di sini kembali lagi di tengah-tengah kita Bapak Hamim. Assalamualaikum Bapak Hamim. Waalaikumsalam. Gimana Bapak Hamim puasa kali ini? Alhamdulillah lancar Bapak Hamim. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar. Alhamdulillah. Jalan terus. Aktivitas jalan terus. Yang penting selalu menebar amar ma'ruf nahi munkar Pak. Alhamdulillah Pak. Gimana Pak kesibukan kali ini? Bapak mohon maaf itu tadi Bapak kerja bertempat di mana Bapak? Saya tahu. Sebagai Saya per April kemarin rada rotasi di KUA Denpasar Utara. Kantor urusan agama. Karena kita ditempatkan. Ya, artinya memang KUA itu kan rotasi cepat sekali. Namun dimanapun kita ditugaskan, ya kita siap untuk menyebarkan kebaikan. Ya, terutama dengan tupoksi kita di KUA. Tuh. Nah, kira-kira kalau di KUA kan selain menjadi penghulu apa nggih? Jadi konsultan pernikahan, kira-kira apa lagi sih Pak ini pekerjaan KUA nih, biar teman-teman bagi anak muda nih tahu juga nih Bapak. Jadi sesuai dengan PMA kita itu, KUA itu bukan hanya untuk menikahkan saja, artinya dia juga tupoksinya banyak, bahkan paling banyak mungkin ya. Nah, kenapa? Karena kita itu selain ada bagian menikahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, nah juga kita bagian konsultasi masalah haji, ada juga perwakafan. Ada juga zakat, Bimas Islam, lalu masalah keluarga, bimbingan keluarga, itu. Jadi kita sangat respect lagi kalau ada keluarga-keluarga yang mungkin kelas atau mungkin bermasalah, jangan ujung-ujungnya yang langsung ke pengadilan agama. Selesaikan di KUA. Kita akan mediator sebagai mediator lah. Bagaimana sih terjadi permasalahan, kita lihat secara netral kan, pemerintah kan netral, bukan pro suami, bukan pro istri, bukan pro laki-laki, perempuan, kita netral. Itu jadi banyak jadi kan mediator Pak ya. Jadi untuk hubungan keluarga dan sebagainya. Termasuk mungkin kalau misalnya di lingkup remaja dan anak itu gimana Bapak kalau apakah ada tupoksi seperti itu atau gimana? Namanya konsultasi kita siap. Ya, artinya itu ada urusan keislaman ya, lembaga keislaman itu kan menyangkut luas. Baik itu masalah remaja, ya kita membina remaja masjid. Nah, dulu saya juga pernah di awal-awalnya juga ikut kecimpung di remaja takwa, pernah saya beri teman-teman Pak Haji Kusnadi zaman dulu. Remaja masjid kita bina. KUA itu sentral ya, masalah urusan agama. Supaya mereka punya payung hukum lah, artinya diayomi oleh pemerintah. Nah, kita siap membina anak-anak remaja kita. Siap. Itu lebih bagus lagi. Jadi teman-teman jangan takut ya, di sini kita ada KUA nih untuk konsultasi Bapak. Ini bagian yang enak-enak lah. Jadi jangan takut sendiri teman-teman. Dan ada harus syarat segera menikah remaja ini. Kode buat anak 20-an ke atas, monggo. Bapak, kita kembali lagi Bapak. Sekarang kita akan membahas topik terkait istighfar dan taubat gitu mungkin. Istighfar taubat. Nah, mungkin kita bakal ngobrol dengan general dulu Pak. Gimana Bapak kalau misalnya istighfar sebenarnya apa sih itu Bapak? Istighfar itu seperti apa gitu?
Istighfar itu kan bahasa itu kan istighfara, yastaghfiru istighfaran. Artinya minta ampun. Kepada siapa? Allah Al-Ghaffar. Yang Maha menerima pengampun. Allah Maha Pengampun. Ya tentunya kita harus konteks sifatnya berkali-kali. Bahkan Rabi' Adawiyah, seorang ulama atau seorang perempuan zamannya pernah mengatakan, istighfaruna yahtad ila istighfaratin katsiratin. Ampunan kita pada Allah, taubat kita pada Allah perlu diupdate berkali-kali. Jangan hanya ba'da sholat, salam 3 kali, astagfirullah 3 kali, kurang. Ya, kenapa beliau mengatakan perlu diupdate berkali-kali? Karena kita ini manusia, apalagi di Ramadan, walaupun kita puasa, kadang-kadang kan mata kita jelalatan, atau mungkin hati kita bosan, tangan kita walaupun puasa tetap melihat atau mana apa dia share sosmed gitu Pak ya. Maka perlu diupdate apalagi ini bulan suci. Betul. Jadi perlu, dan juga ingat istighfar apa, tobatan nasuha. Tobatan yang benar, bukan tobat tomat lagi gitu. Itu wis tobat maksiat lagi Pak ya. Tentunya harus mati istighfar. Apalagi kita lihat Nabi Muhammad mencontohkan ya bahwasanya beliau itu seorang nabi, ya mencontoh kepada kita beliau tidak punya dosa karena dijaga maksum dari Allah. Namun apa kata beliau dalam hadisnya ini, la astaghfirullah fil yaum sab'ina marrah, aku ini tetap minta ampun pada Allah, istighfar pada Allah 70 kali dalam satu hari. Masya Allah. Riwayat hadis yang lain 100 kali. Ya Allah. Padahal dia tidak punya dosa, maksum. Ya. Beliau mencontohkan tetap mohon ampun, apalagi kita umat makanya yang akhir zaman ini, ya Allah, maka kita perlu istighfar. Enak kita istighfar ya, apalagi itu jadikan wiritan. Astagfirullah. Ada apa? Astagfirullah. Lihat apa astagfirullah. Ada wanita cantik. Ya Allah, bahkan Nabi pun yang sudah menjadi wali Allah Pak ya, tetap harus pengen beristighfar pada Allah. Apalagi kita sebagai umatnya yang tidak dijamin Allah. Ya Allah, maka perlu wiritan, terus tanam di hati kita minta ampun pada Allah. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Iya Pak. Jangan sombong. Allah Maha melihat Bapak ya, apapun kita lakukan kita juga harus beristighfar. Khawatirnya Bapak nanti kalau misalnya kita mungkin ya Bapak ya melakukan kebaikan itu pun tidak bakal lepas dari hal-hal yang membuat mungkin Allah marah atau mungkin sama manusia marah gitu Pak. Gini, Mas. Gimana? Iblis setan itu berjanji pada Allah akan menggoda anak cucu Adam. Menggoda manusia agar bersamanya di neraka. Maka salah satu fadilah kemuliaan umat Nabi Muhammad, dosa kita ini dapat diampunkan dengan istighfar. Begitu kita ini, mohon maaf, kita manusia biasa tergoda mungkin bisikan setan, rayuan setan, kita mungkin namanya manusia ya, khilaf, mungkin rocos, jebret mulut kita menggunjing, atau mungkin mata kita jebret, itu astagfirullah, hapus dosa kita. Itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim pada umatnya. Allah Maha Pengampun. Maka iblis nyesel, aku tarik lagi, istighfar lagi. Maka inilah perlu kekuatan agama yang kuat, yang dalam. Artinya baca Quran, wiridan yang kuat. Jadi begitu kita terpleset kepada tidak benar, kembali lagi. Kepleset kembali lagi. Itu supaya dosa kita terhapus. Allah. Jadi dimanapun, kapan kita harus beristighfar Bapak nggih. Nah sebelum kita lanjut Pak, kita harus beristighfar 3 kali dulu Pak nggih. Ini kita di depan kita ada yang enak. Jadi menjelang berbuka puasa ini Bapak. Nah di sini ada madu yang ini bukan istighfar, alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Ya kalau udah dibuka alhamdulillah nih Bapak. Nanti ya betul. Nah ini ada madu dari Talita Group, berbagai macam varian madu, 100% madu lebah asli ya Pak. Jadi benar-benar khasiatnya aman Bapak nih untuk dikonsumsi. Jadi mau buka puasa, mau nanti sahur lagi gitu. Jadi tetap terkonsumsinya aman Bapak nih. Jadi tidak harus tidak merasa kurang fit atau gimana, tetap harus bisa konsumsi ini Bapak. Jadi madu ini tersedia di Talita Group,
jangan lupa nanti membaca deskripsi di bawah, nanti ada kontak personnya teman-teman. Nah, jadi ini benar-benar kita siapkan untuk buka puasa Pak Ki. Ya Allah, Masya Allah. Pas puasa stamina-nya minumnya madu pas. Iya betul Pak. Jadi makin fit lagi Bapak ya. Semangat, sahurnya semangat, ya, terawihnya semangat. Alhamdulillah, iya biar gak ngantuk ya Pak. Oke Pak, kembali lagi kita ke topik kita di mana tadi kan terkait istighfar Pak. Nah, lanjut kepada taubat tadi. Nah, kita sebagai generasi muda ini mungkin juga kita sadar bahwa kita di generasi yang bebas, entah digitalisasi, entah kehidupan sosial dan lain sebagainya Bapak. Ya pun juga kesalahan-kesalahan yang kita perbuat itu kadang juga kita tidak sadar Bapak. Nah, nah Bapak terkait taubat ini kan tadi Bapak bilang sempat bahwa ada taubatan nasuha itu di mana taubat yang benar-benar taubat Bapak nggih, tidak taumat itu kata Bapak. Nah, kira-kira buat anak muda Bapak mungkin langkah-langkah atau cara-cara kita bertaubat nasuha itu seperti apa Bapak? Ya. Dalam konteks taubat nasuha, pertama kita harus menyesali. Ya, artinya apa yang kita perbuat, merasa menyesal kita ini mulut kita menfitnah, mencaci, ya. Dan artinya menyesal perbuatan itu syarat dari taubatan nasuha. Yang kedua, tidak kembali kepada hal-hal yang akan menopang perbuatan tersebut. Misalkan dalam konteks kehidupan seseorang itu dia itu terbiasa dengan lingkungan miras mungkin gitu ya. Akhirnya dia merasa, ya Allah aku ini salah minum miras ya. Saya tobat pada Allah. Begitu dia tobat menyesali, jangan balik lagi ke lingkungan tersebut, menjauh. Ya, oke. Supaya tidak tertarik lagi oleh setan. Artinya itu harus kita niatkan. Ya niat tidak balik lagi perbuatan tersebut. Insya Allah Allah Maha menerima taubat. Kita lihat betapa banyak cerita orang-orang yang dosanya apapun setinggi langit, rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar lagi. Jadi jangan merasa, aku sudah perbuat dosa nih, maksiat banyak, biarkanlah aku masuk neraka. Jangan. Allah tidak mungkin mengampun, jangan begitu. Bahkan rahmat Allah lebih besar dari apa kita perbuat. Yang gitu banyak cerita dalam hadis disebutkan, dalam riwayat-riwayat dalam kitab disebutkan. Ya. Maka jangan kita putus asa, la ta'asu min rahillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah lebih besar. Allah maha kasih sayang pada hambanya yang ingin tobat. Bahkan berapa banyak ulama-ulama yang tersohor dalam kitab-kitab itu, mereka awal-awalnya pun tidak benar. Akhirnya dia tobat nasuha menjadi benar. Jadi luar biasa karena tobat nasuha. Oke Bapak. Bahkan di Asmaul Husna sendiri Bapak ini nomor 2 Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan risau teman-teman. Terutama anak remaja itu jangan risau. Tapi jangan gini Pak, jangan kita memandang bahwa rahmat Allah itu lebih luas. Jadi kita juga main-main dengan rahmat Allah. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, jadi terkait istighfar dan taubat tadi, apalagi di bulan Ramadan kita juga harus memperbanyak istighfar Pak, memperbanyak ibadah kepada Allah sehingga apapun kita jalani dalam bulan Ramadan ini semoga juga bisa diamalkan di bulan-bulan selanjutnya Bapak. Jadi apapun langkah-langkah kita, apapun pergerakan kita itu juga didasari dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak. Nah, ini Bapak, karena kita sudah lumayan banyak berbincang nih Bapak, mungkin terakhir Bapak. Nah, coba gini Bapak, berikan tips nih Bapak, tips serta motivasi buat teman-teman kita nanti yang nonton ini Bapak. Bagaimana teman-teman kita bisa berkonsisten Bapak terhadap taubat dan banyak-banyak mengingat Allah dengan cara beristighfar Bapak. Monggo. Bagi saya pribadi dan teman-teman saya yang menonton podcast ini, mari kita kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan suci Ramadan, bulan keberuntungan, bulan untuk kita umat Islam untuk kembali pada Allah. Ya, artinya jangan sia-siakan umur kita. Jangan sia-siakan waktu kita. Gunakan semaksimal mungkin Ramadan dengan kebaikan. Istighfar sebanyak-banyaknya, taubat sebanyak-banyaknya, ya.
Lalu perbuatan amal soleh sebanyak-banyaknya. Jangan menunda-menunda nanti taubatnya, atau mungkin tahun lagi saya taubat, tahun lagi saya istighfar, tahun lagi saya minta maaf. Jangan, sekarang sempatnya, mumpung ini bulan Ramadan. Oke, betul. Ya, ini bulan Ramadan, jangan dianggap remeh. Ya, mungkin masih mumpung diberi kesempatan Pak. Ketemu dengan Ramadan, ketemu dengan bulan ampunan ini Ramadan ini. Kembali. Jangan sampai kita menjauh. Ya Allah, curahkan rahmat sebesar-besarnya Ramadan ini. Jangan sampai kita menjauh pada Allah. Kembali. Bagaimana kembali? Mengisi kegiatan aktivitas kebaikan. Tarawih walaupun itu sunnah, Al-Quran kita perbanyak, sedekah kita perbanyak, amal saya perbanyak, insya Allah. Termasuk berzikir Pak tadi. Berzikir yang banyak pada Allah itu termasuk insya Allah berkah dunia akhirat, gitu. Manfaat untuk anak kita semuanya. Oke, alhamdulillah, amin. Jadi teman-teman seperti itulah. Jadi kita sebagai anak muda mungkin karena ini berbagi usia Pak, jadi ada Bapak juga. Jangan terlambat meskipun merasa sudah lebih dewasa dan merasa lebih banyak dosanya. Kita jangan lupa tetap bahwa rahmat Allah itu luas. Ampunan Allah lebih besar. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya lagi kita juga tidak henti-hentinya untuk selalu beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tiap langkah kita harus didasari dengan berzikir Pak. Alhamdulillahirabbil. Berakhirlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak telah memberikan ilmunya barokah. Alhamdulillah. Amin. Oke, berakhirlah podcast pada kali ini Tali Kata Podcast Talita Group bersama Big Mas Kemenak Provinsi Bali. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Bapak Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.